Selamat pagi Koren Kuita. Pagi. Selamat datang di Kebaktian Koren Minggu 30 Januari 2022. Selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada penghujung bulan pertama pada tahun 2022 ini kita kembali dapat menyediakan waktu terbaik kita, waktu terindah untuk berbakti bersama kepada Tuhan. Mari dengan hati yang bersuka kita datang ke hadirat-Nya, bersorak-sorai, mengagungkan namanya, serta mensyukuri setiap limpahan kebaikan Tuhan. Datanglah ke baik-Nya. Rekan-rekan remaja yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat bersatu. Change Your Life adalah tema pada kebaktian kita kali ini. Sebuah tema dan seruan tentang perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Teman-teman, perubahan itu terjadi semata-mata hanya karena pengenalan kita akan Kristus. Perubahan itu bukan sekedar pindah dari satu komunitas ke komunitas lain, akan tetapi perubahan cara hidup. Sebagai seorang remaja, kita diajak untuk mengenali perubahan seperti apa yang terjadi pada manusia baru, agar kita semakin terus didorong oleh
dorong untuk menyadari dan berjuang dalam mengalami perubahan orientasi hidup yang berdampak nyata pada cara hidup sehari-hari. Mari bersama dengan kerinduan kita pujikan, jadi sepertimu. Teman-teman, selama seminggu ini pastinya telah banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak. Marilah kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kini saatnya kita membawa diri kita di hadapannya untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat.
anak-anakmu, tersungkur di hadapanmu, mengakui dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama. Kami sering lupa memuliakan nama-Mu. Kami gagal mengasihi sesama kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa. Kasihanilah kami. Ketika rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, ketika iri dan benci masih menghantui hati, begitu sulit bagi kami untuk menjadi teladan di dunia ini, Tuhan. Bentuklah hati kami, Tuhan. Perbaharui hati kami, Tuhan. Kami rindu, sungguh rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kasih sayang serta pengharapan-Mu menaungi hati setiap kami, Tuhan. Rasa angkuh dan sombong, rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih sejam-Mu, selalu ku rindu. Bersukacitalah bagi kita yang telah sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, karena kita mendapat pengampunan dari Tuhan seperti yang terambil dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah berita Luka
dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari teman-teman semuanya, dengan hati yang bersukacita, kita datang hadirat Tuhan untuk bersyukur dan memuji namanya, karena hanya oleh darah Yesus kita beroleh ampun. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Kita akan puji Yesus sekali lagi dengan penuh sukacita. Pengampunan dosa. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita sambil berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu Tuhan mengisi ruang hati kami dengan firman-Mu. Bukan hanya agar kami mengerti firman-Mu Tuhan, bukan hanya untuk kami memahami firman-Mu Tuhan, tetapi lebih daripada itu, agar kehidupan kami terus diubahkan dan dibaharui dalam kehendak-Mu secara Tuhan. Sehingga kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat dalam masa-masa muda kami. Terutama saat ini Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kami dapat dengan rela menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan seluruh kehidupan masa muda kami untuk diubahkan, dituntun dan dikendalikan oleh dalam kehendak Tuhan, dan bukan keinginan hawa nafsu yang menguasai kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menyambut berkat kebenaran firman. Dengan tuntunan Roh-Mu, kami dapat menuangkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita yang di dasar renungan kita hari ini terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 32. LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemasan. Dan kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pelajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menandangkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu baru di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah menciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi, tapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih pun. Dan janganlah kamu menunjukkan Roh Kudus Allah yang telah meneraikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegelapan, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan yang dikatakan kepada dia setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi mau meluangkan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Datang remaja setiap harinya sebagai remaja yang mulai kita memperhatikan penampilan fisik kita, penampilan yang kemudian dalam hal yang kita kenakan, kita memilih outfit pakaian setiap harinya seperti apa yang ingin kita pakai, yang kita kenakan dalam keseharian kita. Namun apa jadinya misalkan teman-teman seorang setiap harinya memakai outfit atau pakaian yang sama di segala aktivitas sepanjang harinya dan waktu yang lama. Membayangkan misalkan saya hari ini di depan teman-teman berbicara kepada teman-teman memakai kemeja diselimuti dengan jas, lalu kemudian saya keluar beraktivitas sepanjang hari ini dengan pakaian yang sama, outfit yang sama, dalam waktu yang lama. Apa jadinya? Apa yang dirasakan? Pasti ketidaknyamanan itu. Jangankan berhari-hari, jangan sepanjang hari ini. Misalkan saya beraktivitas setelah kegiatan ini, setelah ibadah, mungkin saya mau olahraga, mungkin saya mau jalan-jalan, mungkin saya mau berenang, atau mungkin saat saya mau tidur, saya pakai outfit yang sama, saya pakai pakaian yang sama. Apa yang dirasakan? Kira-kira pasti ketidaknyamanan. Benar-benar ketidaknyamanan, rasa mulai gerah, ya. Dan pada umumnya orang kemudian tidak mungkin mau pakai pakaian yang sama, ya, dalam waktu durasi yang lama, ya, di sepanjang hari itu pasti dia akan memilih untuk mengganti pakaiannya. Teman-teman, dalam kaitannya dengan tema kita hari ini, pasti kemudian kita akan memilih menggantikan pakaian yang kita pakai. Mungkin saat ini saya lagi beribadah sama-sama dengan teman-teman, saya pakai jas dan kemeja di dalam aktivitas, tentu saya akan mengganti pakaian yang baru, menyesuaikan, bukan hanya dalam alasan menyesuaikan, tetapi dalam rangka karena kebersihan juga. Bagaimana kalau aroma yang tidak menyenangkan keluar, gitu ya, terhidup orang-orang yang ada di sekitar saya, tentu itu tidak diharapkan. Nah, apakah pilihan yang sama juga ketika kita tidak nyaman menggunakan pakaian yang sama, yang lama, dalam berhari-hari, dalam waktu yang lama, itu juga kemudian kita terapkan ketika kita memilih cara hidup kita seperti apa yang kemudian kita tunjukkan dalam setiap hari hidup kita. Dalam hal ini cara hidup kita dalam meliputi bagaimana cara pandang kita, orientasi hidup kita, praktek hidup kita, seperti apa yang kemudian kita tunjukkan dalam hari-hari ini. Teman-teman bisa menjawab masing-masing dari teman masing-masing yang sedang menyaksikan mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing melalui kanal YouTube Komisi Remaja PKI.
Setiap kita kemudian berpikir bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus dan kemudian sudah menerima panggilan itu, maka ada konsekuensi yang muncul ketika kemudian kita setelah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan menuju terangnya. Kita adalah orang-orang yang kemudian sudah ditebus dalam keselamatan, yang karya keselamatan yang Allah lakukan dalam Yesus Kristus, yang telah melayakkan kita yang seharusnya kita tidak layak, melayakkan kita kemudian ada dalam sebuah persekutuan di mana Kristus adalah kepalanya. Apakah berpadangan dengan cara praktek hidup kita sehari-hari ketika kita melihat kembali panggilan kita? Saya tadi bilang membuka dengan sebuah gambaran sederhana tentang outfit pakaian yang kita kenakan. Kalau misalkan kehidupan lama kita masih terus gunakan dalam hari-hari hidup ini, apakah itu sepadan? Kalau kata sepadan itu di dalam bahasa Indonesia berarti sebanding, berimbang, teman-teman. Sebanding, berimbang. Kira-kira kalau saya sudah percaya menerima keselamatan itu, dan dalam bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kalau teman-teman lihat bagian 1 pasal 1 sampai pasal 3, jadi ada 6 pasal di Efesus ini. Di bagian pasal 1 sampai pasal 3 itu bercerita tentang bahwa Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya telah menebus kita dari segala dosa, dari segala kecemaran yang kita lakukan, sehingga kita yang sungguh-sungguh tidak layak ini, yang sangat tidak layak ini, kemudian dilayakkan melalui darah Kristus untuk menjadi bagian yang tadi saya bilang dari persekutuan di mana Kristus adalah Tuhan. Dan untuk itulah makanya di dalam surat-surat Efesus ini, kalau bagian pasal 1 sampai 3, rekan-rekan remaja juga bisa baca tuh. Ada bagian di garis bawah, misalkan di pasal 2 ayat 8 sampai 10 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memudahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Dan konsekuensinya, implikasi praktisnya ada pada pasal 4 sampai seterusnya, pasal 6, yang menjadi bagian bacaan kisah kita hari ini. Padangannya itu, jadi kalau orang-orang yang sudah percaya, mengaku percaya, dan telah ditebus dalam karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, maka padangan kehidupannya yang Rasul Paulus bahasakannya dengan manusia baru. Kembali ke gambaran awal, saya selalu mengingatkan teman-teman, gak nyaman pakai pakaian yang lama dalam waktu yang lama untuk melakukan segala aktivitas. Saatnya kita ganti baju, ganti kehidupan kita yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru sebagai manusia. Dan dalam status panggilan itulah kita harus tetap siluman, kita tetap harus sadar akan konsekuensi keberadaan status kita, panggilan kita. Kita harus memiliki pandangan yang benar, orientasi yang benar, praktek hidup yang berpadangan dengan status panggilan itu. Paulus kemudian menjawab pertanyaan besar, ya, bahwa kalau kita sudah meyakini bahwa Allah dalam kekayaan kasih karunia telah menebus kehidupan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai remaja, apa yang harus kita lakukan dalam hari kita? Apakah cukup kemudian sudah menerima sakramen baptisan kudus, mengaku percaya, sudah sampai selesai di situ? Dalam hari-hari apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat tegas, ya, karena di bagian ayat
yang ke-17, di situ adalah bagian ketegasan. Kutegaskan, kukatakan dan kutegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu jawabannya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus kemudian menjabarkan lebih lanjut, memberikan daftar keadaan orang sebelum mengenal Kristus. Apa saja ciri-cirinya, apa saja karakteristiknya, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa. Kita cek di ayat 17 disampaikan di situ bahwa pikirannya sia-sia. Pikirannya sia-sia. Sia-sia tidak sama dengan dia memikirkan sesuatu yang tidak berguna. Bukan sebatas itu, teman-teman. Sia-sia bukan berarti kita malas bekerja. Sia-sia bukan berarti orang itu, orang yang tidak bekerja, tidak belajar. Dia bekerja, dia belajar keras semampu dia. Tapi dia berpikir, orang dalam kategori ini berpikir bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia miliki, ya, dapat menyelamatkan dirinya. Tanpa Tuhan dia dapat terus hidup. Itulah pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia adalah orang yang merasa bahwa dirinya berusaha belajar dengan apa yang dia peroleh, dia tidak butuh Tuhan. Dia bisa lakukan itu tanpa Tuhan. Pertanyaannya, benarkah kita bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau kita di hati kecilnya masih berkata, saya bisa, kenapa sekarang bisa hidup? Bahkan tanpa saya berdoa kepada Tuhan, saya lagi ngambek sama Tuhan, saya masih tetap bisa hidup. Ya, saya ingin bilang, kita nggak usah pakai contoh gambaran yang jauh. Di tengah-tengah kondisi pandemi saja, itu mengungkap banyak hal tentang kita dan mengenal siapa kita, bahwa kita punya banyak hal-hal yang rapuh dalam kehidupan kita. Itu kan waktu yang tidak lama. Benar banyak kehidupan yang kemudian harus di sekitar kita kehilangan orang-orang terkasih. Orang kaya bisa tiba-tiba jadi miskin. Orang yang begitu terlihat hebat sebelum pandemi ini bisa tiba-tiba redup. Betapa semua itu tinggal sekejap. Betapa rapuh kita. Dan disitulah kita harus mengatakan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka jangan pernah memiliki pikiran yang sia-sia. Karena orang yang berpikir sia-sia adalah orang yang berusaha bekerja, belajar, dan dia merasa cukup bahwa dia bisa tanpa Tuhan. Kita bekerja keras, kita berusaha keras, kita belajar sebagai seorang siswa pelajar di sekolah. Tapi kita harus tetap merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan saja yang mampu kita. Yang kedua, teman-teman, yang kemudian dikatakan Paulus sebagai keadaan orang yang belum mengenal Kristus adalah memiliki pengertian yang gelap, keras kepala. Di ayat 18 disebutkan begitu. Pengertiannya gelap, bodoh dan keras kepala. Untuk menjelaskan poin ini, saya menggunakan teman-teman untuk kemudian kita bayangkan kalau di rumah kita tiba-tiba mati listrik. Kalau saat ini lagi ibadah mati listrik, gelap, apa yang kita cari? Pertama, kita pasti mulai mencari alat, benda yang bisa memancarkan cahaya. HP yang ada senternya kita nyalain, lampu kita nyalain, ya. Dan karena mengapa kita cari itu? Karena kita merasa bahwa kalau dalam kegelapan kita nggak bisa apa betul. Kalau kegelapan bisa jadi kepentok, gitu. Jalan nggak bisa lihat jalan. Nah itu sebabnya ada hubungannya. Orang yang punya pengertian gelap dan dia disebut dengan orang bodoh itu ada hubungannya. Kegelapan kalau kemudian menutupi kehidupan kita nggak bisa lagi memikirkan
mana yang benar, mana yang salah, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dan hidup di dunia saat ini, kita hidup di dunia di mana yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Yang salah bisa dinormalisasikan seolah itu normal, ya, ngomong kata kasar, ngomong hal yang kemudian ya kadang di sosial itu kita setiap hari bisa lihat nada-nada hujatan, itu seolah hal yang wajar, hal yang normal. Dan kalau kita merasa itu normal, jangan-jangan kita sedang ada dalam kegelapan itu, sehingga kita tidak bisa lagi bedakan mana yang kemudian jalan harus kita lalui, mana yang ada jurangnya, mana yang kemudian ada ranjaunya. Kita tidak bisa bedakan. Kenapa? Kita ada dalam kegelapan. Tapi kalau kita hidup di dalam terang Kristus, maka kita bisa tetap dengan keyakinan kita punya standar nilai hidup yang tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh dunia. Sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang kemudian bijak, bukan orang-orang yang bodoh. Pernah dengar gambaran orang bodoh dan orang bijaksana? Ya. Pembangun yang bodoh, pembangun yang bijaksana. Yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ya. Yang bijaksana membangun rumah di atas batu, karena dia berpikir panjang. Ya. Dia hidup di dalam terang Kristus, dia tahu mana yang harus dilakukan. Dia mencari kehendak Kristus, tidak mau yang instan. Ya. Pasir itu sesuatu kan yang tergerus oleh air Tuhan. Ya. Tidak kekal. Jangan tumpukan hidup kita untuk hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang sementara. Tapi tumpukan hidup kita, jadikan Tuhanlah sebagai tumpuan junjungan dalam hidup. Kemudian keras kepala, orang yang susah untuk dibilangin, dan itu salah satu indikator ciri dari orang yang tidak mengenal Kristus. Merasa diri sudah sempurna, dan di situ dia akan berhenti untuk mengalami pembaruan. Padahal perjumpaan dengan Kristus adalah perjumpaan yang akan mendorong seorang untuk mengalami pembaruan. Makanya digunakan di sini di ayatnya yang ke-20, dikatakan tetap segala macam, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Digunakan kata belajar berarti adalah sesuatu proses yang berlangsung terus menerus, tidak boleh berhenti pada satu titik. Berhentinya pas waktu tidak ada kehidupan lagi, tapi selama kehidupan kita harus terus belajar. Di dalam perjumpaan itu, belajar pengenalan Kristus itu, maka hidup kita akan terus mengalami pembaharuan. Tapi orang kalau keras kepala, ya, orang keras kepala, orang yang sombong, merasa diri sudah cukup, maka dia tidak, walaupun kemudian dia sering datang ke gereja pun, melayani di gereja pun, ya, dan kadang mungkin juga kita kadang sudah keseringan pelayanan di gereja, kita merasa sudah sempurna, kita kemudian menganggap apa yang orang lain sampaikan, apa yang dimasukkan dari orang lain, ya, itu sesuatu yang tidak perlu kita dengar. Nah, itu orang-orang yang keras kepala, tidak mau berubah. Ya. Dan poin yang berikutnya, ya, dari ciri orang yang tidak mengenal Allah, dan kita perlu cek itu dalam kehidupan kita masing-masing. Orang yang punya perasaannya tumpul, perasaan tumpul yang dikuasai oleh hawa nafsu. Teman-teman, coba bayangkan hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, kalau kita lagi marah sama seseorang, kita bisa ngomong kasar, kotor ke orang, karena kita tidak bisa kontrol diri, dikuasai oleh hawa nafsu ini. Kita pengen bersama orang itu, kita pengen bunuh orang itu, kita bisa bunuh orang itu, dikuasai oleh hawa nafsu dari diri kita. Dan banyak orang merasa bahwa ketika dia hidup di dalam dikuasai di bawah hawa nafsu, dia merasa bahwa hidupnya bebas, bisa lakukan apa saja. Tapi ternyata sebenarnya sadar atau tidak sadar, ketika kita menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu, sebenarnya kita sedang melepaskan anugerah kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita,
untuk disandarkan, dikuasai oleh justru hawa nafsu itu. Jadi bukan orang yang bebas. Bebas yang tidak bebas. Mengabdikan hidupnya pada kehendak Tuhan, bukan hawa nafsu, adalah ciri yang sebaik. Orang-orang yang kemudian mau menyerahkan hidupnya, mau dengan rela memberi hidupnya untuk diatur, untuk dikendalikan penuh oleh kehendak Tuhan, bukan hawa nafsu, adalah orang-orang yang kemudian dikatakan dikenakan manusia baru. Ya. Stop, berhenti menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan segala macam kecemaran yang kemudian digambarkan dalam ayat 19. Karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu tidak berpadangan dengan apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi status kita saat ini. Ya, karena di ayat pertamanya, teman-teman, di ayat pertama dalam pasal bacaan kita, ayat 4, di situ dikatakan bahwa sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu, berpadangan dengan panggilan itu. Jadi ketegasan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nasihat yang begitu kemudian sangat tegas disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dalam rangka itu yang tadi saya sampaikan, untuk membuat hidup kembali kita manusia yang sudah kemudian dipanggil dalam status yang baru itu berpadangan dengan praktek-praktek hidup yang seharusnya, bukan pada hawa nafsu. Maka hari ini, maka saat ini, Efesus menantang saya dan teman-teman remaja, kita semua, maukah kita mau menjadi manusia baru? Kalau manusia lama kita sering berkata dusta, sering merusak kehidupan orang lain dengan kata-kata kita. Kecenderungan kita kan suka komen-komennya yang negatif, yang adanya kebencian ke orang lain, apalagi dengan media sosial. Mengetik sesuatu hanya satu kata bisa membunuh orang lain. Stop, itu manusia lama. Manusia baru yang ditawarkan oleh Tuhan hari ini, kita harus berkata benar dan membangun sesama kita. Itu di ayat 25 dan ayat 29. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau manusia lama suka berkata dusta, kebohongan itu, satu kebohongan dibuka, maka kebohongan yang lain akan terus-menerus mengikuti. Itu terjadi. Kalau orang yang jujur dari awal, maka dia akan jadi orang yang gak jujur terus-menerus. Karena untuk menutup kebohongannya, dia akan menjadi orang yang bohong. Jangan menggunakan kata-kata yang merusak orang lain, kata-kata yang membangun orang lain. Yang kedua, manusia lama, jika kita masih suka marah yang kemudian berbuahkan kebencian, maka manusia baru kita hari ini yang kita harus tunjukkan adalah marah yang berbuah perubahan. Saya tidak melarang teman-teman untuk marah, saya sering juga marah. Tapi marah yang berbuah perubahan, kebaikan kepada orang lain, itu adalah indikasi dari kehidupan manusia baru. Tapi terkadang orang merespon itu berbeda-beda ya. Ya misalkan gambarannya, kalau saya punya anak saya tenggorokannya lagi sakit, lagi batuk, lalu tiba-tiba dia makan es. Sebagai orang tua, kalau saya larang, saya tegas dan marah dia. Ya, untuk berubah, dia punya cara seperti itu, mengajarkan dia, itu positif atau negatif? Ataukah saya menjadi orang tua yang saya tahu anak saya itu lagi sakit, lagi batuk, lagi radang, dia makan es, lalu sudah bagus. Kalau saya bilang gitu kan, itu orang tua yang tentu tidak akan menyadarkan anaknya, mendidik anaknya. Ya. Marah yang berbuah kebencian kita singkirkan hari di dalam hidup kita hari ini. Kita harus marah yang berbuah perubahan kepada orang lain. Kalau adik-adik saya, remaja yang saya bimbing, kalau kemudian malas, saya kadang tegas, marah. Ya. Kalau untuk perubahan mereka, saya tidak peduli mereka kemudian mengasumsikan saya, menggambarkan saya, menstigma saya sebagai orang yang seperti apa. Tapi tidak apa-apa saya dibilang galak, yang penting orang itu menjadi orang yang benar.
Yang ketiga, mencuri untuk menyambung hidup. Di ayat 28 di situ dikatakan itu adalah indikasi manusia lama. Tapi manusia baru adalah dia harus bekerja keras untuk bisa dapat hidup. Di ayat 28 disampaikan begitu. Dan yang terakhir, hidup dalam kepahitan dan berpikir negatif terhadap orang lain. Itu manusia lama. Di ayat 31 disampaikan. Dan di ayat 32, lawan dari itu adalah dari hidup dalam kepahitan dan berpikir negatif terhadap orang lain. Lawannya adalah hidup dalam cinta, hidup dalam keramahan, hidup dalam saling mengampuni. Mengapa demikian? Karena ibaratnya sebuah rumah ya, teman-teman di rumah itu kumpul sampah, bawa sampah dari luar. Apa yang terjadi? Apa itu sehat untuk lingkungan rumah kita? Tidak. Kalau rumah itu ibaratnya kehidupan kita kemudian simpan sampah, omongan negatif orang, perlakuan negatif orang, kita kepahitan, akhirnya kita berpikir negatif kepada orang, ya, orang lain, maka ya yang muncul ya juga boros dari perilaku dan omongan kita. Jadi jangan simpan sampah, keluarkan itu sampah, jangan simpan sampah. Omongan negatif orang itu, perlakuan buruk orang itu, ya siapapun itu orangnya, orang terdekatmu dan orang jauh, teman-teman sekitar kamu, ya anggap itu bagian dari pupuk untuk terus menyuburkan kehidupan, mendorongmu untuk terus maju. Pupuk itu kan kadang kalau dari terbuat dari kotoran hewan, itu mungkin jorok ya, teman-teman. Ya, tapi bagi tanaman itu menyuburkan. Ya. Nah, kita harus menganggap bahwa omongan orang negatif tentang kita anggap itu sebagai stimulus, dorongan untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi jangan kita akhirnya menjadi orang-orang yang negatif dalam berpikir, kita menjadi orang-orang yang penuh kepahitan terhadap orang lain karena perlakuan buruk orang yang terhadap kita. Lepaskan itu, hidup dalam cinta kasih, ramah, saling mengampuni. Itulah kehidupan manusia. Gambaran perbandingan yang tadi saya sampaikan berdasarkan bagian bacaan teks kita hari ini menunjukkan cara pandang orientasi hidup yang baru dalam menjalani hidup kita. Kita harus fokuskan hidup kita pada Yesus Kristus. Dampaknya perubahan akan terlihat jelas. Saya sangat yakin orang yang memfokuskan diri kepada Kristus, maka dampaknya perubahan hidup akan terlihat jelas, terlihat nyata di dalam tindakan kehidupan. Manusia baru yang tetap akan berkata-kata, dia mungkin tetap berkata-kata, namun kini perkataannya dituturkan dengan tujuan untuk membangun orang. Ya, berkata-kata yang sepenuhnya. Ya, manusia baru tetap membutuhkan uang untuk hidup, tapi dia mendapatkan dengan cara yang bukan tepas. Dia tidak mengizinkan uang untuk mengendalikan hidup. Segala-galanya membutuhkan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Setuju ya? Segala-galanya membutuhkan uang. Kalau masuk ke toilet pun, ya itu harus butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tidak. Ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa beli jam tangan yang mahal, tapi nggak bisa beli waktu. Bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi kamu tidak bisa beli tidur yang mahal. Kamu bisa beli obat yang mahal, tapi kamu nggak bisa beli kesehatan. Belum tentu. Jadi teman-teman, mari rubah kehidupan kita. Jangan kemudian izinkan hidup kita menjadi alat senjata kelaliman yang kemudian justru bertolak belakang dengan panggilan kita, ya, bertolak belakang dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan telah menerima anugerah kita. Mari berjalan di jalan yang baru sebagai manusia-manusia yang baru dengan kehidupan yang baru. Maka lihat kehidupan yang memuliakan Tuhan akan menjadi milik setiap kita. Tuhan memberkati kita. Salam bagi kita.
Mari kita balik berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pahit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan syarat kita kepada Tuhan. Mari dari bawah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang dalam kekayaan kasih karunia-Nya telah menebuskan dari segala dosa kecemaran yang kami lakukan, sehingga kami yang tidak layak ini dilayakkan melalui darah Kristus. Kami saat ini bersyukur ketika firman-Mu boleh menegur mengingatkan kami agar hidup kami berpadamu dalam panggilan hidup yang kami imani. Saat ini kami mau berdoa bagi situasi bangsa kami di tengah pandemi, di mana kami dalam kondisi angka positif kasus yang tertular virus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Kiranya kami semakin mendukung berbagai kebijakan upaya bersama untuk memutus rantai penularan yang ada, untuk mengendalikan kondisi yang ada, terutama untuk varian baru COVID-19 Omicron yang telah bermutasi dan menyebar di wilayah Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah dan semua lembaga, semua satgas yang dibentuk dengan segala upaya kebijakan agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka tetap semangat, tetap setia, dan tetap berhikmat dalam menjalankan tugas mereka untuk terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan sanksi, melakukan strategi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami juga bersyukur untuk distribusi vaksin terus berlangsung. Kiranya vaksinasi dapat berlangsung dengan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia, agar pemulihan kehidupan masyarakat, pemulihan dunia ini boleh terjadi. Kami berdoa untuk setiap suplai medis dan vaksin yang diproduksi kiranya mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa bagi setiap kami yang merupakan bagian dari masyarakat juga, agar kami juga mampu melakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kami, mampu menahan diri kami, mampu menikmati sukacita dalam keterbatasan sehingga penularan dapat dicegah bahkan diputus. Kami berdoa juga bagi setiap orang yang ada, yang terdampak akan pandemi COVID-19 ini dan berbagai bidang kehidupan mereka. Dan berdoa untuk keluarga yang kepala keluarganya harus kehilangan pekerjaannya sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Kami juga teringat mendoakan bagi setiap tenaga medis yang sampai detik ini terus berjuang, bagi dokter, perawat, staf rumah sakit, klinik, petugas laboratorium dan sebagainya yang bertaruh setiap saatnya untuk kemudian merawat mereka-mereka yang tertular virus COVID-19. Tuhan lawan, Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatan yang ajaib daripada di tengah-tengah keletihan kelelahan mereka. Kami juga berdoa untuk penuntasan proses restorasi gedung gereja DKI kita dengan segala kebutuhan yang masih terus diupayakan. Kiranya Tuhan yang terus menyediakan semua kebutuhan itu. Kami berdoa dan saat ini kami mengucap syukur di tengah kondisi yang saat ini kami dapat masih berbakti kepada Tuhan saat ini. Dan kami bersyukur juga
untuk saat ini ibadah yang boleh kami adakan di saat ini, kiranya kami semua dapat mengambil bagian di dalamnya dan diberkati untuk hidupkan terus ibadah ini. Tuhan, Engkau dengan doa Bapa yang tak terucap dalam hati kami masing-masing, dan jawablah seluruh kehendak. Kami menghimpun doakan ini di dalam nama Kristus Yesus, sahabat kami yang mati, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, waktu risalah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Berbahagia dikasih oleh Kristus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan sembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, silakan mendasari kita dalam persembahan ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil kami persembahan diadakan, kita menyanyikan lagu Pecahlah dari Hati. Kasih
Mari dengan bangkit berdiri kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Ya saat ini kami membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Bagi Tuhan, Kau kiranya mau menerima persembahan kami. Dan kiranya persembahan kami ini boleh digunakan untuk melayani Tuhan di gereja ini dimanapun nantinya persembahan yang kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terus ajari kami untuk menjadi pribadi yang boleh terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itulah arti ibadah kami sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Amin. Dengan keyakinan penuh bahwa Tuhanlah Raja yang berkuasa dalam kehidupan kita, Tuhan juga yang akan menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mengambil bagian untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan terus mengenalkan kehidupan sebagai manusia baru, dan kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Yesus menginginkan daku. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.